Perkenalkan, saya Adinda Najla yang akan mewakilkan kelompok saya, kelompok 2 dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis untuk memaparkan materi peran peramalan dalam suatu perencanaan strategi. Baik, sebelumnya ada nama anggota saya, yaitu saya sendiri Adinda Najla, kemudian Dewi Sofia, Maira Alifa, Satrio Budi Utomo, dan juga Randy Rahmadani. Baik, kita masuk ke dalam pengertian peramalan. Peramalan sendiri merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola sistematis. Dalam dunia bisnis sendiri, hasil peramalan mampu memberi gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan, menciptakan peluang bisnis, juga mengatur peluang investasi, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada cara utama peramalan berkontribusi pada perencanaan strategis. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang terinformasi, yaitu peramalan yang memberikan dasar untuk membuat keputusan yang terinformasi untuk membantu para pemimpin menilai potensi risiko dan manfaat. Selanjutnya ada menetapkan sasaran dan tujuan, yaitu peramalan yang memastikan bahwa sasaran strategis selaras dengan realitas pasar dan harapan masa depan. Selanjutnya juga ada mengidentifikasi tren. Peramalan mengidentifikasi tren yang muncul sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka secara proaktif. Yang selanjutnya ada perencanaan skenario, yaitu peramalan membuat skenario berdasarkan berbagai asumsi. Hal ini membantu dalam memahami hasil potensial dan mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada optimalisasi sumber daya, yaitu perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya mereka yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Selanjutnya juga ada manajemen resiko, yaitu peramalan yang membantu mengidentifikasi potensi resiko yang memungkinkan untuk mengembangkan strategi mitigasi dan rencana kontingensi. Selanjutnya juga ada komunikasi pemangku kepentingan, yang dimana perkiraan yang akurat untuk mendukung komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan visi yang jelas tentang masa depan perusahaan. Baik, selanjutnya ada peran peramalan dalam penjualan. Peran peramalan dalam penjualan sendiri adalah budget yang berisi taksiran kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang, serta taksiran posisi finansial perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, peran peramalan dalam penjualan sendiri secara umum ada penjadwalan sumber daya yang tersedia, yaitu penggunaan sumber daya yang efisiensi membutuhkan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan juga sebagainya. Input pentingnya adalah peramalan tingkat permintaan konsumen, bahan, jasa pelayanan, juga tenaga kerja. Selanjutnya ada penentuan sumber daya yang diinginkan, yaitu menentukan sumber daya yang diinginkan dalam jangka waktu yang panjang, berdasarkan kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produksi, dan teknologi. Selanjutnya yang terakhir ada penyedia sumber daya tambahan, yang ini membutuhkan waktu beberapa hari sampai tahunan untuk menentukan kebutuhan sumber daya tambahan tersebut di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya pada poin terakhir terdapat peran peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Peran peramalan penjualan jangka panjang sendiri terdiri dari keputusan untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan atau dipasarkan, kemudian dibutuhkan oleh perusahaan dalam keputusan pengembangan produk dan penambahan lini produk. Selanjutnya ada menentukan dalam proses penganggaran modal dan pembukaan daerah pemasaran baru, keputusan pengambil alihan perusahaan lain, serta keputusan pengembangan saluran distribusi baru dan lainnya. Selanjutnya dalam peranan jangka pendek sendiri, ada bagian produksi akan menggunakan peramalan penjualan untuk melakukan perencanaan jadwal produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan rekrutmen tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada bagian keuangan dan akuntansi akan melakukan prediksi arus kas dan tingkat di mana komposisi biaya dan pendapatan yang dipilih dapat mempertahankan likuiditas dan efisiensi operasi perusahaan. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kami gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.